Strategi Polri cegah serangan KKB di Bandara DKI Yahukimo. Pemda Yahukimo, Papua meminta polisi membangun pos di sekitar Bandara Nonggoliat, DKI. Hal ini guna menghindari serangan kelompok kriminal bersenjata kepada maskapai penerbangan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri mengakui permintaan Pemda Yahukimo tersebut. Pos tersebut rencana dibangun di bagian selatan atau di ujung landasan, sehingga jalur take off landing aman. Insiden penembakan terhadap pesawat Boeing 737-500 milik Trigana diperkirakan berasal dari bagian selatan Bandara Nonggoliat Tabuni. Insiden penembakan terhadap pesawat Boeing 737-500 milik Trigana diperkirakan berasal dari bagian selatan Bandara Nonggoliat DKI, Sabtu 11 Maret, kata Irjen Pol Fakiri dikutip dari Antara, Kamis 23 Maret. Kapolda mengakui pihaknya sudah memberikan jaminan keamanan agar penerbangan komersial terjadwal dapat kembali beroperasi. Polda Papua sudah menambah perkuatan dan akan kembali ditambah setelah Brimob Nusantara tiba di Jayapura. Sebanyak 140 personel Brimob Nusantara akan diperbantukan ke Papua. Dan itu nantinya ditugaskan ke DKI, tutur Kapolda Irjen Pol Fakiri. Diakui, walaupun sudah ada penambahan personel TNI Polri dan adanya jaminan keamanan, namun dua perusahaan penerbangan yang melayani Jayapura DKI Jayapura secara rutin atau terjadwal hingga kini belum beroperasi. Selain memberikan jaminan keamanan kepada penerbangan, TNI Polri juga meningkatkan patroli sehingga wilayah itu kembali kondusif. Mudah-mudahan setelah Brimob Nusantara tiba dan dikirim ke DKI, maka operasional bandara kembali normal, ujarnya berharap. Pesawat Boeing 737-500 milik Trigana ditembak KKB sesaat setelah take off atau tinggal landas dari Bandara Nonggoliat DKI, Sabtu 11 Maret. Puntulan KKB ini nekat serang diri, serang personel TNI saat drop logistik di sniper handal TNI. Begini kronologinya. Hari ini kegiatan patroli di sekitar area pos pemantauan kami tunda. Kami fokus untuk membackup pendropan logistik untuk beberapa pos TNI di sekitar kami. Termasuk tempat kami bertugas ini kami lakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari KKB. Sesuai informasi yang kami terima, pendropan logistik melalui helikopter akan berlangsung pukul 8.15 waktu Indonesia bagian timur pagi. Pukul 7.30 kami mulai melakukan pemantauan, mulai dari sekitar lapangan tempat pesawat helikopter mendarat sampai area perbukitan di sebelah timur lapangan. Sampai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian barat, kelihatannya lokasi clear dan aman untuk pendaratan helikopter. Pukul 8.20 melalui radio pilot helikopter menginformasikan kedatangan mereka. Setelah mengkonfirmasi bahwa lapangan dan sekitarnya siap untuk dilakukan pendaratan, pukul 8.25 pesawat helikopter mulai terlihat mendekati area lapangan. Pukul 8.30 sekitar 3 menit mulai menurunkan logistik tanpa mematikan mesin dari sini. Proses pengiriman logistik sesuai berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari KKB. Kemudian helikopter kembali mengudara, namun siapa sangka saat beberapa personel bergerak mengangkat logistik ke pinggir lapangan, tiba-tiba mereka ditembaki KKB dari arah perbukitan dengan cepat. Saya mencari posisi pelaku penembakan. Ternyata penembakan berasal dari satu titik di balik satu tumbukan semak-semak. Kemungkinan saat pendaratan tadi KKB tersebut sengaja bersembunyi untuk menghindari tembakan dari personel yang berada di dalam helikopter maupun dari pemantauan kami. Kemudian muncul setelah kami menganggap pendaratan sudah aman. Hal ini menjadi evaluasi bagi kami dalam pengamanan logistik agar lebih waspadai terhadap gangguan dari KKB ke depannya. Ungkapan kegeraman dan rem JO Sembiring terhadap ulah KKB Papua. Katakan kalau mau tempur cari yang sepadan. Komandan Korem 172 Karem PWY
Brigjen TNI JO Sembiring semakin geram terhadap tindakan dan ulah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dan Elky Escobar. Kedua kelompok tersebut selain sering menebar aksi teror dan melakukan tindak kekejaman, keduanya juga tak jarang menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Saya sampaikan kepada KKB Egyanus Kogoya dan Elky Escobar dan kawan-kawan, jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur cari yang sepadan, tegas dan rem JO Sembiring kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat 10 Maret 2023 sore. JO Sembiring juga meminta agar KKB Papua menghentikan penyerangan kepada masyarakat karena masyarakat hidup untuk bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya. Egyanus Kogoya sudah diingatkan oleh pendeta asal kampung Wosak untuk tidak membunuh masyarakat di Nogolait, malah pendeta tersebut ditembak mati, terangnya. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, Egyanus Kogoya kembali membunuh Yuangge Tabuni, anak kecil dari salah satu tokoh masyarakat kampung Pimpino. Tindakan keji itu dilakukan hanya karena tidak mampu memberikan makan terhadap Egyanus Kogoya dan teman-temannya. Untuk itu, lanjut JO Sembiring kepada semua tokoh, mari kita bersama untuk bahu-membahu membangun tanah Papua ini. Tidak ada stigma TNI dan Polri melakukan penyisiran, karena tugas TNI Polri sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 perintah Presiden kepada TNI Polri untuk mewujudkan kedamaian di tanah Papua, paparnya. Disinggung soal beredarnya video pilot CCR, dan Rem JO Sembiring mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari propaganda KKB yang mendapat arahan dari Sebi Sambo, yang merupakan bagian dari jaringan teroris.